Ya, kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. 3 bulan saya katakan kita belajar yang penting sekali tentang Tuhan kita. Bulan pertama tentang Allah Bapa. Kalau kita pelajari sungguh-sungguh, saudara akan tahu betapa luar biasa yang disediakan oleh Bapa untuk kita umatnya. Saudara, kita belajar tentang Yesus, kita bisa tahu jalannya supaya kita bisa mendapatkan segala anugerah yang sudah Tuhan sediakan. Karena Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai Bapa kecuali melalui aku. Lalu bulan ketiga belajar tentang Roh Kudus, saudara. Makin kita kenal Roh Kudus, kita akan punya hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan. Kita akan makin kenal Tuhan dan kita akan berjalan bersama Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh, saudara, Tuhan berkarya nyata dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu kita belajar nilai Roh Kudus, betapa sangat berharga, sangat bernilai Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu Tuhan Yesus naik ke surga, lalu Roh Kudus turun, dicurahkan tinggal dalam hati kita. Allah yang Maha Kuasa mau tinggal dalam kita untuk menjadi penolong kita, untuk menyertai kita, untuk berkarya, saudara, dan kita bisa mengalami kedahsyatan Tuhan, saudara. Nah, sekarang ya sesi kedua kita belajar cara pendekatan ya dengan Roh Kudus atau sama Roh Kudus. Minggu yang lalu kita belajar pentingnya, lalu diarahkan harus bangun hubungan yang nyata karena Roh Kudus itu tinggal dalam kita, saudara. Nah, sekarang bagaimana kita bisa punya hubungan yang intim, yang dekat dengan Roh Kudus, saudara. Saya percaya ini sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Kalau saya boleh katakan cara yang mudah kita tangkap bagaimana kita bisa punya hubungan yang dekat, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan atau dengan Roh Kudus. Mudah, yang Dia sukai lakukan saja, yang Dia tidak sukai jangan dilakukan. Katakan bersama-sama, yang Dia sukai lakukan saja, yang Dia tidak sukai jangan lakukan. Sekali lagi, ya, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Itu kunci yang sangat mudah sekali. Saudara mau membangun hubungan dengan siapapun sama saja. Saudara mau membangun hubungan suami istri mudah saja. Yang Dia sukai, saudara, kalau lakukan pasti Dia suka. Yang Dia tidak sukai jangan dilakukan, saudara. Ya, Dia akan suka kalau saudara lakukan. Yang Dia benci, yang Dia nggak sukai, hubungan jadi rusak. Sangat mudah bangun hubungan, yaitu yang Dia sukai lakukan terhadap Dia, yang tidak disukai jangan dilakukan. Kalau kita bisa tangkap, kita bisa lakukan seperti ini, saudara akan lihat kasih Tuhan, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Banyak rumah tangga nggak harmonis karena nggak tahu kesukaannya apa, terus melakukan yang tidak disukai, sehingga salah paham, sehingga ribut terus. Hari ini ada contoh yang luar biasa. Yang Dia sukai lakukanlah, yang Dia tidak sukai jangan dilakukan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita akan belajar ya antara Tuhan Yesus dan Petrus. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan. Yesus apa, saudara? Menyatakan, ya, Dia menyatakan, Dia memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem. Ia apa, saudara? Harus, dikatakan harus pergi ke Yerusalem untuk apa? Dan menanggung banyak penderitaan. Ternyata Yesus menyatakan bahwa Dia harus ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, saudara. Tambah lagi lalu dibunuh, saudara, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi kalau saudara bisa tangkap, Yesus sedang nyatakan apa yang Dia pikirkan, apa yang hendak Dia lakukan, apa yang akan Dia alami. Bahwa Dia harus ke Yerusalem, dikatakan. Kata-kata harus itu pasti, itu penting, saudara. Untuk apa, saudara? Nyerahkan diri, ditangkap, lalu ngalami, saudara, banyak penderitaan, disiksa ini dan itu, bahkan sampai mati, saudara. Dikatakan ya harus ngalam seperti ini, setelah itu dibangkitkan. Ini pernyataan Yesus yang diberitahukan pada murid-muridnya,
saudara. Lalu apa kata Petrus? Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Hebat loh Petrus, saudara. Yesus apa? Petrus apa? Tarik Yesus gitu. Jangan ngomong gini. Ditarik ke samping. Dan Yesus ditegur sama Petrus, saudara. Katanya, Tuhan, ya kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau, saudara. Jadi Yesus gak bisa terima dengan apa yang dinyatakan Yesus, apa yang diungkapkan Yesus, apa yang diceritakan oleh Yesus. Dia harus ke Yerusalem, harus menyerahkan, harus disiksa, menderita, harus mati, setelah itu bangkit. Petrus gak bisa gitu, saudara. Dia gak bisa, dia tarik Yesus ke samping. Jangan ngomong gitu lagi. Maksudnya dengan murid-murid. Bahkan Yesus ditegur tadi, saudara. Ya kiranya, ya Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya sekali-kali takkan menimpa engkau, saudara. Jadi beda, saudara perhatikan dulu ya. Yesus menyatakan, dia mengatakan, ya saudara, bahwa dia harus ini, saudara, nyerahkan dirinya ke Yerusalem, harus menderita, bahkan sampai mati, setelah itu bangkit. Tapi Petrus beda pikirannya. Enggak, Tuhan, ditarik, saudara, ditegur, jangan ngomong gitu lagi Tuhan. Itu enggak akan terjadi, enggak baik itu, saudara. Nah itu yang dilakukan oleh Petrus, saudara. Saya mau tanya pada saudara, Petrus ngomong seperti ini karena Petrus benci Yesus atau karena Petrus cinta Yesus? Saya mau tanya saudara ya, waktu Yesus berkata dia harus menyerahkan diri, menderita sampai mati, bangkit. Oh tarik saudara, jangan ngomong seperti ini, ditegur. Jangan lo ya, Tuhan ngomong seperti ini dulu ya. Itu tidak baik itu, Tuhan tidak akan menimpakan itu. Bapak tidak akan menimpakan itu. Sekali-kali tidak akan terjadi, saudara. Karena Petrus cinta atau Petrus benci? Cinta. Dia pikir itu yang baik. Pikirannya Petrus itu seperti itu, saudara. Enggak, saudara. Lah, itu beda sekali. Jadi antara pikiran Yesus, saudara, dengan pikiran Petrus beda. Katakan dulu, pikiran Yesus dengan pikiran Petrus apa? Beda. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, terima kasih Petrus, engkau yang sangat perhatian dengan aku. Engkau berusaha supaya aku selamat, supaya aku enggak menderita. Terima kasih ya, engkau murid yang paling perhatian dengan aku ya. Engkau murid yang luar biasa gitu. Enggak, saudara. Kata di sini Yesus berpaling dan berkata pada Petrus apa? Nyala iblis. Saya percaya bukan Petrus ya, iblis. Iblis yang itu menipu Petrus. Iblis yang menggoda, mendorong Petrus. Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Itu bisa menjadi batu sandungan sehingga tidak menjalankan apa yang diinginkan oleh Bapa. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus menegur, saudara lihat, bukan wah Yesus senang, saudara. Lalu Yesus katakan beda, karena engkau mikirkan yang dipikirkan manusia, tapi tidak mikir yang dipikirkan Allah. Pikiran Allah, Yesus harus dilahirkan sebagai manusia. Setelah itu nantinya nyerahkan diri, gantikan kita manusia, saudara, dikorbankan sampai mati supaya kita dapat keselamatan. Betul saudara ya. Lalu dibangkit lagi. Pikiran Petrus beda, saudara. Enggak boleh dia menderita, dia Tuhan kok. Enggak boleh dia sengsara gitu, saudara. Ya sama-sama tujuan Petrus juga baik, tapi enggak connect. Petrus tidak tahu hatinya Tuhan. Petrus tidak tahu kehendak Tuhan. Sehingga dia mengatakan yang bukan dipikirkan Tuhan. Dia mengatakan bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Yang dipikirkan dia baik. Yang diinginkan oleh dia bukan diinginkan oleh Bapa. Bukan yang akan yang dipikirkan oleh Yesus memang dilakukan. Beda, saudara. Sehingga nggak bisa klop. Bukankah di dalam ya keluarga di mana-mana kadang-kadang terjadi seperti itu, saudara. Kita mengasihi, tapi kadang-kadang mengasihinya dengan pikiran kita sendiri seperti Petrus, saudara. Yang kita anggap baik dipaksa, harus gini, harus gini, harus gini. Belum tentu itu pikirannya dia, belum tentu itu ya rencana dia, belum tentu jadi berkat bagi dia. Pokok menurut pikiran kita saja.
Petrus berkata menurut pikirannya. Petrus berkata menurut kehendaknya Petrus. Kehendak Petrus, Yesus diselamatkan. Kehendak Tuhan, manusia saudara dan saya diselamatkan. Beda, betul nggak saudara? Kalau tidak mengerti kita akan salah ngomong. Kalau tidak mengerti kita nggak bisa klop dengan Tuhan, saudara. Hanya kalau kita ngerti kehendak Tuhan, kesukaan Tuhan, rencana Tuhan. Kalau kita mengerti, kita akan berkata dengan baik. Kita akan berkata dengan benar. Kalau Petrus mengerti, dia akan berkata, Tuhan, oh luar biasa, kasih-Mu ajaib. Engkau Allah rela mau jadi manusia, bahkan rela menderita di atas kayu salib. Kita manusia yang berdosa, oh supaya dapat pengampunan. Kalau dia bisa mengerti hatinya Tuhan, dia akan berkata sesuai dengan pikiran Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Gara-gara Petrus gak ngerti hatinya Tuhan, dia mengucapkan yang dia pikirkan, dia mengatakan yang dia kehendaki. Enggak klok, saudara. Dalam keluarga juga sama. Setiap saudara belajarlah ngerti ya keinginannya pasangan saudara, keinginannya orang tua anak saudara, di mana-mana, di tempat kerja. Kalau saudara nggak bisa mengerti pikiran ya pimpinanmu atau anak buahmu, saudara bisa berpikir salah, bisa ngomong salah, hubungannya nggak ketemu, saudara. Di komsel pun juga sama, di gereja juga sama, saudara. Kalau kita hanya maksa dengan pikiran kita, tujuannya baik loh, saudara. Tapi belum tentu yang kau katakan, belum tentu yang kau kehendaki itu bisa menjadi berkat. Kadang-kadang malah tidak baik, saudara, jadinya. Jadi harus belajar mengerti apa sih kesukaannya, apa sih yang diinginkan, apa sih yang bisa jadi berkat bagi dia. Lakukan, saudara akan mengalami hubungan yang baik. Kecuali ya saudara, yang penting jangan melanggar firman. Kalau hanya selera, tiap orang beda kok seleranya, betul nggak? Laki dan perempuan ya seleranya beda, cara berpikirnya beda. Jadi jangan maksa cara berpikir kita, jangan maksa selera kita. Di gereja pujian penyembahan aja selera yang beda-beda kok. Ada yang senang wow gitu, saudara. Ada yang senang yang lembut. Kan beda toh, saudara? Betul nggak, saudara? Jadi ada yang senang bahasa Inggris lebih kelas ini. Ada yang senang bahasa Inggris orang mudeng. Ada yang gitu toh, saudara? Bisa beda, saudara. Jangan memaksakan supaya kita bisa akhirnya punya hubungan yang baik. Kalau saudara bangun, saudara akan dalam kasih anugerah dalam hidup keluarga. Saja saudara coba uji hubunganmu di dalam keluarga, suami istri, pasangan, baik atau tidak. Kalau sampai tidak baik, coba renung. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau katakan, itu memang yang disenangi pasanganmu atau yang jengkelkan pasanganmu. Seringkali kita malah yang jengkelkan itu loh, dilakukan terus malah kadang-kadang. Ya hubungannya nggak bisa akrab. Ya toh ya. Ya coba pikir ya saudara. Saya kasih PR ya, nanti di rumah harus saudara doa dengan Tuhan, mikir apa kesukaan pasanganku, ditulis gitu. Apa yang aku lakukan, nanti saudara bisa dapatkan. Seringkali kita salah. Lalu kalau saudara perbaiki yang disukai dia, yang jadi berkat dia, itu lakukan. Dia akan senang. Makan aja beda tau saudara, betul gak saudara? Makan kalau ini gak kesukaannya, paksa. Aku senang kok, orang senang. Dipaksa ya gak bisa cocok saudara. Dalam segala saudara belajar, saudara akan dapat kasih karunia. Amin. Siapa mau dikasih PR? Siapa mau dikasih PR, angkat tangan. Lakukan saudara. Saudara akan memperbaiki hubungan. Saya dengan Bu Baca itu sama atau beda? Ngalor gitu, langit dan bumi. Tapi kita rukun, kita bahagia. Kenapa? Berusaha. Kenapa? Berusaha. Katakan kenapa? Berusaha supaya saling memberkati, bukan saling menyakiti. Saudara berusaha cari apa yang bisa memberkati dia, artinya senang. Berusaha apa yang menyakiti jangan kita lakukan. Karena ada usaha, ya otomatis akan jadi baik. Amin saudara. Amin. PR-nya digarap ya saudara ya. Kalau enggak digarap tak lapor ke Roh Kudus. Tapi itu penting, dengan Tuhan seperti itu. Kalau saudara mau hubunganmu dengan Tuhan dekat, cari apa yang disukai Tuhan. Amin.
Apa yang disukai? Kalau saudara lakukan yang disukai, ya dia senang tinggal dalam hatimu, saudara. Betul gak? Kalau saudara lakukan yang dia gak suka, ya dia gak betah tinggal dalam hati kita, saudara. Hubungannya gak bisa akrab. Lakukan saja apa yang dia senangi, apa yang dia sukai, apa yang dia pikirkan. Saudara akan punya hubungan yang intim, hubungan yang baik, yang menimbulkan kasih, saudara. Dan itu akan datangkan berkat yang luar biasa. Lah apa? Kesukaan Roh Kudus. Minggu yang lalu kita belajar sedikit hubungan yang intim, pergaulan yang intim. Tapi hari ini kita lanjutkan bagaimana hubungan kita, pergaulan kita bisa intim. Ada satu yang penting, yaitu kekudusan. Katakan 1, 2, 3. Kekudusan. Apa yang penting bagi Roh Kudus? Kekudusan. Sekali lagi, apa yang penting bagi Roh Kudus? Kata sebelah ya, kekudusan. Katakan kanan kiri saudara. Pegang dada sendiri juga, ayo kekudusan. Kenapa? Dia itu penting sekali kekudusan. Saudara perhatikan, Roh Kudus Maha Kuasa atau enggak? Maha Kuasa, tapi enggak disebut Roh Kuasa. Enggak, saudara. Roh Kudus Maha Kasih apa enggak? Maha Kasih, tapi tidak disebut Roh Kasih. Dia dipanggil, diberi julukan Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Artinya ada sesuatu yang sangat urgent. Ada sesuatu yang sangat penting sekali untuk Roh Kudus. Kekudusan. Dia Allah yang Maha Kudus. Dia nggak bisa tinggal di tempat yang cemar. Setuju saudara? Sekali lagi, dia Allah yang kudus, nggak bisa tinggal di tempat yang cemar, saudara. Kalau orang sudah biasa bersih di rumah besi, saudara pergi kemana-mana kalau mau nginep dicek dulu. Ini bau kencing apa enggak, toiletnya, spraynya, bantalnya sampai dia musuh. Kalau enggak dia nggak bisa tidur, sudah nggak mau, kalau bisa pindah saja. Betul? Roh Kudus mau tinggal dalam hati kita, supaya dia suka tinggal dalam hati kita, supaya dia bisa dekat dengan kita, suka cari kita. Yang pertama, yang sangat penting adalah kekudusan. Kekudusan, 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 kekudusan. Kalau kita jaga kekudusan, dia suka tinggal dalam kita. Kalau saudara jaga kekudusan, dia suka bergaul dengan saudara. Kalau kita jaga kekudusan, maka kita akan punya hubungan yang lebih mudah, intim daripada 3, saudara. Kekudusan, tangkap dulu saudara. Iya, kenapa sih ya kekudusan itu sangat penting sekali bagi Roh Kudus? Karena kekudusan kita akan membuat kita mencapai potensi yang maksimal. Saya ulangi ya, kekudusan itu bisa membuat kita mengalami potensi kita maksimal. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh Kudus bisa berkarya maksimal, saudara. Semua ya kekudusan itu akan seperti itu. Saudara pikir ya, kalau hati kita nggak kudus, Roh Kudus nggak bisa berkarya dahsyat. Betul? Saudara, kalau pikiran kita nggak kudus, Roh Kudus itu nggak bisa memberikan hikmat. Roh Kudus nggak bisa beri kepekaan. Pikiran kita itu tumpul. Betul? Kalau motivasi kita nggak benar, saudara, kita itu nggak bisa peka nangkep hatinya Tuhan, karena ada motivasi yang salah, saudara. Karena apa? Nggak kudus hatinya, nggak bersih hatinya, nggak tulus motivasinya. Betul saudara? Pikirannya juga sama, nggak bisa punya hikmat Tuhan, nggak bisa baca Alkitab. Kalau saudara nggak jaga pikiran saudara, tahu pikiran cemar, saudara nggak bisa dapatkan pembukaan hikmat luar biasa, nggak bisa. Tapi kalau saudara jaga kekudusan, maka saudara akan makin maksimal. Saudara akan peka hatinya Tuhan. Saudara akan mudah berjalan dalam Tuhan. Saudara punya pikiran yang dikuduskan. Saudara akan tangkap rema Tuhan. Saudara akan dapat hikmat Tuhan, pewahyuan daripada Tuhan. Saudara akan dibukakan hal yang ilahi. Betul? Hatimu harus dikuduskan. Pikiranmu harus dikuduskan. Saudara, mulutmu harus dikuduskan. Kalau saudara suka ngumbar mulutmu asa jeber gitu saudara ya, nggak jaga mulut, percaya saya, saudara nggak bisa. Perkataanmu itu dipakai oleh Tuhan, nggak bisa. Perkataanmu malah merusak orang. Pelayananmu nggak bisa maksimal kalau tidak jaga kekudusan.
Siapa rindu ikut Tuhan nggak pernah maksimal, angkat tangan. Siapa rindu saudara makin naik, makin dipakai Tuhan, makin penuh dalam Tuhan. Jaga kekudusan, jaga kekudusan, jaga kekudusan, jaga kekudusan. Setuju? Betul saudara. Kalau kita enggak, mata kita enggak kudus, lihat enggak bisa jelas. Hanya kalau kita kuduskan, bersihin. Seperti mobil gitu ada itu loh, wipernya loh, dibersihin. Baru saudara bisa lihatnya dengan jelas. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Kalau saudara enggak kudus, saudara, ya hatimu dulu ya, enggak kudus, saudara enggak bisa bahagia. Orang yang wah cinta diri sendiri, ambisi untuk diri sendiri, takut ini, takut itu, wah nanti macam-macam, kamu enggak bisa bahagia, saudara. Hanya kalau hatimu tulus, enggak akan bahagia. Orang ngomong ini enggak apa-apa, semua milik Tuhan kok, jemaat yang milik Tuhan kok, pekerjaan milik Tuhan kok, Tuhan yang punya kok, Tuhan yang memberi kok. Kalau Tuhan memberi enggak bisa direbut orang lain, kalau Tuhan enggak ya enggak bisa apa-apa. Betul enggak saudara? Hatimu tulus, makin tulus, saudara. Saudara tenang, enggak ada apa-apa, saudara. Engkau bisa bahagia, betul. Kalau engkau iri dengan orang lain, enggak bisa bahagia, saudara. Tapi kalau engkau buang semua iri hati, engkau bisa tenang. Puji Tuhan. Tuhan yang tentukan setiap orang diberi menurut kemampuannya masing-masing, diberi talenta menurut ya kapasitas masing-masing. Makin engkau kuduskan hatimu, pikiranmu, saudara makin bahagia. Saudara bisa melihat rencana Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara kuduskan, betul? Saudara perhatikan, saudara. Waktu saudara tulus, saudara itu enggak takut kok diserang orang, betul? Saudara enggak takut kok ini dan tidak akan takut. Tapi kalau saudara enggak punya motivasi yang salah, enggak bisa bahagia. Betul? Itu penting sekali, saudara. Akan buat kita maksimal, bertumbuh maksimal, membuat kita bahagia, tentram, bahkan membuat kita mengalami kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, mengalami kemuliaan Tuhan. Dari kemuliaan pada kemuliaan. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang apa? Mulia. Akan dipakai oleh Tuhan dalam rumahnya Tuhan untuk hal yang mulia, bukan untuk hal yang rendah. Kalau apa? Engkau menyucikan diri, kuduskan diri, sucikan diri, bersihkan diri, dipakai Tuhan untuk hal yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Benar. Kalau kita menguduskan diri, saudara, sekali lagi kita akan dipakai Tuhan hal-hal yang mulia, bukan yang rendah. Amin. Nah, saudara tahu nggak bagaimana memurnikan hati kita, menguduskan hati kita? Lihat dari emas. Bagaimana emas itu disebut ya logam mulia. Logam mulia masih ada karatnya atau saudara ya? Iya, makin mulia, makin karatnya tinggi, makin mahal, makin mahal, makin mahal, makin dipakai yang mulia. Caranya gimana? Ada yang jualan emas, kerjanya emas. Ada yang punya emas, istri saya punya emas taujen, katanya gitu. Saudara, emas itu supaya jadi logam mulia dari tambang yang kotor harus dibersihkan. Setelah itu saudara tahu nggak? Setelah dibersihkan, dibakar, dipaksa kotorannya keluar. Betul ya saudara? Dibakar kotorannya keluar. Oh, dibakar lebih lagi, panas lebih lagi, kotorannya keluar lagi. Dibakar lagi, lebih panas lagi, kotornya keluar lagi. Makin lama makin bersih, makin lama makin murni, makin lama baru 24 karat disebut logam mulia. Tujuh saudara. Nah, saudara tahu juga sama. Kalau kita mau bersih, hati kita mau bersih, pikiran kita mau bersih, seringkali seperti itu ada proses. Tuhan berkata pohon itu kadang-kadang supaya berbuah banyak, daunnya dipangkas. Ada tahu ya saudara? Sehingga semua ya vitaminnya enggak ke daun,
tapi ke buah, saudara. Tapi hidup kita juga sama, saudara. Ya kalau kita ingin murni, seringkali kadang-kadang dibakar, kadang-kadang diproses. Wah, kalau emas itu bisa ya merasakan, punya perasaan, bisa ngomong seperti kita, dia akan teriak. Mungkin kalau saudara bisa dengar, sakit, teriak gitu saudara. Kenapa? Dibakar, diproses, semua kotoran itu dipaksa keluar. Ada yang pernah ngalami gitu, diproses, sakit, teriak. Tapi saudara dengar, setelah lewat, saudara lebih bersih. Hatimu lebih bersih, pikiranmu lebih bersih, hidupmu lebih bersih, perkataanmu lebih bersih. Ingat ya, saya dulu bangga dengan apa? Lahir di keluarga yang kaya. Sehingga saya ngabaikan Tuhan, sombong. Betul saudara ya? Wah, tanpa Tuhan bisa kok, anaknya orang kaya kok, studi saya jamil macam-macam lah saudara. Diizinkan Tuhan, gundul gitu saudara. Iya, rambutnya habis itu dipangkas sama Tuhan. Sampai nangis saudara, 4 tahun gak ada pertolongan. Itu dihabisi oleh Tuhan. Saudara, sakit, menderita saat itu. Tapi sebetulnya sama. Akhirnya setelah itu, saya gak bisa sombong lagi. Kekayaan ayahku gak bisa disombongkan. Ya, lahir dalam keluarga kaya gak bisa disombongkan. Nyatanya aja masalah rambut gak bisa. Manusia itu lemah. Tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Semua kesombongan dikeluarkan. Semua kesombongan dibersihkan. Melalui apa? Proses. Ada saudara yang sombong. Kalau saudara buka hati lah, diproses dengan Tuhan, dibersihin. Sampai gak bisa ngomong lagi sombong. Akui, gak bisa apa. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Betul saudara? Lalu saudara setelah itu Tuhan sembuhkan dan Tuhan panggil saya. Ada banyak kalau saudara ya bisa ngikuti ya, tapi beberapa saya ceritakan. Waktu Tuhan buka kesempatan beli gedung Biskop jadi gedung gereja. Itu proses. Saudara ikut sejak dulu, itu tangisan saudara. Itu sungguh-sungguh tangisan. Kita mengalami proses habis-habisan saudara. Penuh dengan tangisan saudara. Penuh dengan pengorbanan saudara. Sampai semua berkorban saudara. Istri saya semuanya saudara. Tapi melalui tangisan, melalui proses saudara. Akhirnya mengalami kemuliaan Tuhan saudara. Gedung Biskop jadi gedung gereja. Melalui proses. Betul? Melalui proses. Yang membuat kita tidak berdaya. Yang membuat kita hanya bisa berseru pada Tuhan. Yang membuat kita hanya bisa melihat Tuhan berkarya. Bisa lihat turut campur dari Tuhan. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak ada jadi ada. Kita lihat kemuliaan. Gedung Biskop dirubah gedung gereja. Betul? Saudara yang ikuti sejak awal, saudara tahulah. Sejak saya ya ikut Tuhan, lalu ditolong Tuhan, lalu diberkati. Saya pernah punya perusahaan yang sangat maju sekali. Dalam saat ya perusahaan saya sedang maju-majunya, dipanggil Tuhan jadi gembala sidang. Itu tidak mudah saudara. Sudah enak-enak kok punya pabrik kok. Pabriknya maju kecuali Tong Lioto gitu saudara. Sudah jatuh pilot lain saudara. Ini sedang maju-majunya kok saudara. Ya untuk tinggalkan itu nggak mudah saudara. Tapi jangan ikut-ikutan kalau tidak dipanggil khusus dengan Tuhan ya. Setiap orang panggilnya beda-beda. Saya seperti itu saudara. Nggak mudah saudara. Nah setelah itu saya istri semua melangkah dengan anak-anak saudara. Saya yang bisa saya kerahkan. Saya pakai dana yang kita miliki untuk menunjang kemajuan pekerjaan Tuhan. Saya pakai termasuk perusahaan saya, dananya pakai untuk memajukan pekerjaan Tuhan saudara. Iya, lalu setelah itu saya tinggalkan perusahaan. Saya doa Tuhan, iya saya tinggalkan. Tapi berkati ya Tuhan ya. Saya tinggalkan kan aku lakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati pekerjaanku lah gitu saudara. Diberkati berapa tahun. Tapi satu hari Tuhan izinkan habis. Pabrik saya habis. Rumah saya habis. Habis. Dipangkas. Saya teriak Tuhan gimana? Katanya Tuhan dulu lalu kita berkati. Tuhan ngomong apa? Selama ini kau gunakan ya pabrikmu menunjang
kekurangan dana, support. Ya, semuanya, saudara. Jadi nggak takut ada butuh ini, butuh itu. Mikirnya pabrik, ada uang, keluarkan. Disupport, saudara. Lalu Tuhan berkata, pabrikmu itu kecil. Aku punya rencana yang besar. Pabrikmu tidak akan mampu. Kalau engkau mengandalkan pabrikmu, engkau nggak akan mampu dipakai yang besar. Itu dihabisin. Supaya engkau tidak mengandalkan pabrikmu, tapi mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas. Karena sudah tidak ada lagi, adanya hanya Tuhan. Itu dipangkas itu sakit, saudara. Tapi sekali lagi, justru karena Tuhan punya rencana yang lebih besar. Cerita sedikit ya saudara, sharing saja ya saudara. Setelah itu maju. Lalu ada proses yang bagi saya itu berat tapi itu bagus. Itu proses. Gereja waktu kecil kita punya pabrik nunjang terus. Dananya kita yang nunjang terus. Habis-habisan untuk pekerjaan Tuhan supaya maju. Saat itu nggak ada orang ngomong tentang dana. Nggak ada orang usik-usik dana. Lah saya malah ngebiukkan di situ dana terus bersama keluarga istri. Setelah gereja besar mulai orang ngomong, ini dananya di mana? Ini Pak Obaja, keluarga. Wah, curang apa enggak? Nyuri dananya apa enggak? Waktu kurang nggak ada yang nomboi, kita nomboi nggak ada yang bicara soal uang. Tapi setelah besar bingung uang semua. Di mana ini dananya? Bagi saya itu sakit. Loh bener loh. Kalau saudara nggak ada apa-apa dengan orang, dicela mungkin ya sakit biasa. Tapi kalau saudara sudah nulung dia habis-habisan, difitnah itu sakit. Saudara pasti bisa ngerasain, betul gak? Saya yang habis-habisan dengan Tuhan, kalau dulu dituduh ini, wah korupsi, ini ambil uang gereja, itu sakit. Sakit. Itu dimurnikan. Tapi setelah itu saya bersyukur. Saudara, setelah melalui itu saya sekarang tertawa. Orang mau menfitnah apapun terserahlah. Hati saya sudah selesai. Dengan perkataan yang tidak baik, dengan fitnah atau tuduhan apa, nggak apa-apa. Sebab kalau tidak, saudara, dibawa makin tinggi, anginnya makin besar. Ya, kalau tidak, saya nggak bisa mengasihi orang yang musuhi saya. Saya tidak mengasihi orang yang berbuat jahat pada saya. Saya hanya pendeta yang bisa mengasihi orang yang mengasihi saya. Itu kualitasnya rendah. Hanya anak Tuhan, hanya hamba Tuhan yang bisa mengasihi orang yang menyakitinya, orang yang menyerang. Dia akan punya kualitas lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Hanya itu yang bisa jadi berkat lebih lagi. Betul, saudara. Jadi akhirnya waktu badai besar lebih besar datang, saya cuma tertawa. Puji Tuhan, semua milik Tuhan. Diberkati semuanya yang ada di sini, yang ada di luar, dimanapun diberkatilah Tuhan. Betul? Mentalitas seperti itu. Baru akhirnya Tuhan percayai ke ACT. Baru akhirnya Tuhan percayai yang lebih besar. Tapi lewat sudah dengan dia dimurnikan. Amin. Amin. Siapa mau dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan, angkat tangan. Mau saudara dimurnikan? Loh, betul saudara, itu betul. Kita enggak bisa mengalami kemuliaan tanpa dimurnikan. Dimurnikan itu sakit. Betul tak? Kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, biasa. Betul enggak? Tapi kalau kita tetap bisa mengasihi orang yang gak mengasihi kita, orang yang menyakiti kita, itu baru lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saya ajak saudara ya, sekarang uji diri. Benci apa enggak dengan orang yang gini, saudara? Kalau benci itu belajar, saudara. Murnikan hatimu, murnikan hatimu. Buang kebencian itu. Tetap bisa mengampuni, tetap bisa mengasihi. Siapapun melakukan ini, hidup kita di tangan Tuhan. Kita ditentukan bukan untuk pahit hati, kita ditentukan untuk menjadi berkat. Berkati siapapun, saudara, dalam hidup kita. Keluargamu, bahkan orang yang memusuhi kamu, berkati, berkati. Orang akan lihat Tuhan, orang akan lihat kemuliaan Tuhan dalam gereja kita. Orang akan lihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam kelompok sel. Amin. Amin, saudara. Jadi murnikan ya. Hatimu dimurnikan, mulutmu dimurnikan, pikiranmu dimurnikan, saudara. Setuju? Ya, tingkah lakumu dimurnikan.
saudara akan lihat dari kemuliaan pada kemuliaan. Amin saudara ya. Sekarang apa yang mendukakan Roh Kudus? Apa yang tidak disukai tadi yang disukai ya? Kemunian saudara. Ya, Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan saudara. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Oh luar biasa. Apa di sini? Mata sombong. Tadi sudah banyak contoh untuk sombong, betul nggak? Dusta, lidah yang dusta. Jangan suka ngomong dusta, saudara. A berkata A, itu saudara. Ya, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jangan berbuat, saudara. Ya, membuat orang, ya saudara. Oh, binasa. Hati yang membuat rencana-rencana jahat. Jangan ada rencana jahat dalam hati kita. Kaki yang segera lari, ya saudara, menuju kejahatan, saudara. Jangan kita terus melangkah ya untuk menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Jangan jadi saksi dusta. Ada gosip, ikut nyebarkan, nyemburkan kebohongan. Kau ngerti dewe ora, tapi ya terus disembur-semburkan katanya. Itu saudara. Wah, banyak sekali sekarang di media nggak ada habis-habisnya ikut berbuat dosa loh saudara. Kalau kita gosip-gosipkan orang, kasih itu malah menutup-nutupi, betul nggak saudara? Kasih itu malah lihat sesuatu yang baik saudara. Dan saudara yang menimbulkan pertengkaran saudara, yang suka bertengkar terus saudara. Ya, berapa waktu yang lalu saya sampaikan keadaan manusia akhir zaman. Sifatnya rusak, mentalnya rusak, tidak bisa menghormati orang tua, nggak mau rukun, maunya yang emosi terus saudara. Buat perpecahan, ya ini dan itu, perpecahan gereja, perpecahan hamba Tuhan, dan banyak sekali saudara. Oh, cinta diri, cinta uang, dan macam-macam saudara. Saya katakan hati-hati, jangan kita terpengaruh, itu dibenci oleh Roh Kudus. Jangan sampai saudara baca, dengarkanlah khotbahnya itu, saya rasa bagus sekali. Jaga, karena Paulus nasihati Timotius anak rohaninya. Akhir zaman keadaan sifat manusia seperti ini, dipengaruhi roh jahat mati-matian, merusak sifat manusia. Sebab kalau sifat manusia, apalagi sifat anak-anak Tuhan dirusak, ya rusak semua. Jaga keluarga kita, jaga gereja, jemaat yang dipercayakan kepada kita. Betul saudara, kita harus jadi terang. Kita tetap mengasihi siapapun yang tidak baik, tetap saja memberkati saudara. Baru bisa jadi alatnya Tuhan, baru bisa jadi berkat saudara. Datang sebagai pendamai, terus doakan semuanya. Dan kalau saudara lakukan, saudara lihat kasih karunia, anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin saudara, amin saudara. Ya, jangan sampai salah paham dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu banyak seperti tadi, menegur, menasihati saudara. Jangan sampai tersinggung. Pau baca, mesti karepe, wah supaya nyinggung aku, jangan saudara. Tuhan itu hanya punya tujuan baik saja. Tuhan itu mau ngomong apa, negur apapun, perintahkan apapun, hanya untuk kebaikan kita. Pikirannya dia berpihak pada kita, bukan berpihak pada kehancuran. Supaya kita bisa hidup dengan baik dalam naungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Itu hatinya Tuhan saudara. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, Allah itu di pihak kita, Allah itu di pihak saya, Allah itu di pihak saudara, Allah itu di pihak saudara, Allah itu di pihak saudara. Dia nggak akan nyuruh untuk merugikan kita. Dunia dibalik-balik saudara, betul? Perintah Tuhan ini tidak. Dia melarang untuk kebaikan kita. Semua demi kita, saudara. Saudara setuju? Allah itu di pihak saudara, di pihak kita. Apa yang dia perintahkan untuk kebaikan kita, apa yang dia larang untuk kebaikan kita. Saudara dengar, Allah itu mengasihi kita, nggak pernah berpikir jahat, nggak pernah untuk merugikan kita, nggak pernah saudara. Karena Allah mengasihi
kita. Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Kenapa? Allah mengasihi kita. Pasti mengasihi kita. Kenapa? Kenapa Allah mengasihi saudara? Percaya enggak Allah mengasihi? Pasti atau kira-kira? Pasti. Kenapa? Pasti Allah mengasihi kita. Nah, ya kenapa dia mau memberikan nyawanya bagi kita, mengasihi kita? Allah itu kasih, tapi kenapa yang dikasih kita? Ya karena kita anak Saya mau tanya, siapa yang tidak mengasihi anak? Siapa yang mengasihi anak? Angkat tangan. Kecuali anaknya kurang ajar sekali sampai wah sudah. Tapi orang tua yang normal loh ya sudah. Mengasihi anak, betul nggak? Saya mau tanya saudara, mengasihi anak enggak? Sejak lahir sudah kau kasih, dipelihara, betul enggak? Kalau bukan anak apa saudara mau melihara sejak kecil, betul? Kenapa saudara mengasihi? Ya anak. Saudara kalau ditanya, loh ini bayi ini kenapa kau kasih? Lah anakku kok. Kan gitu tak saudara? Kenapa kau mau biaya sekolah? Lah anakku kok. Betul enggak? Anak. Kita itu anak sudah otomatis. Karena kita anaknya. Karena saya anaknya, karena saudara anaknya, pasti dikasih. Nasihat kita, perintah kita, pasti untuk kebaikan anak. Yang kita larang, pasti untuk kebaikan anak. Itu anak. Ingat ya, iblis itu seringkali memanipulasi, muter balik. Saudara ingat ya, Tuhan berkata, iblis itu pembohong. Bapak pembohong. Bapak pendusta. Dia akan berkata banyak. Supaya kita merasa Allah tidak mengasihi kita. Wah gak repot. Setelah dari Kristen gak boleh ngerokok. Sudah setelah dari Kristen gak boleh selingkuh. Setelah dari Kristen gak boleh judi. Setelah dari Kristen harus ibadah. Setelah dari Kristen harus beri persembahan. Setelah dari Kristen melayani komsel. Wah macam-macam gak repot. Saya mau tanya saudara ya. Dulu saudara masih kecil. Dipaksa enggak orang tua sekolah? Siapa yang dipaksa? Enggak pernah dipaksa. Enggak sekolah boleh gitu? Enggak boleh. Saudara mau enggak? Ayo, saudara mau enggak? Waktu itu mau enggak? Belum tentu mau. Yang tidak mau karena enggak ngerti tujuan orang tua. Repot, dolanan lebih enak toh saudara, betul enggak saudara? Naik keran lebih enak toh saudara. Tapi yang sadar anak, orang tuaku mengasihi aku, nyuruh aku, paksa aku, biayai aku karena cinta. Bukan gaya repot kita. Orang tua itu bukan ingin kita itu repot. Yang diperintahkan untuk kebaikan. Yang dilarang, jangan nyolong ya, itu yang untuk kebaikan. Betul tak? Jangan badi ya, nek disuruh ya, itu demi kebaikan. Gitu saudara ya, mungkin ada ya disuruh bapak ibu badi. Sajak saudara tangkap. Yang disukai lakukan. Kekudusan. Yang tidak disukai, yang dibenci Tuhan jangan. Karena semua demi kebaikan saudara dan saya. Kalau saudara lakukan, saudara menjadi anak yang memberkati bapaknya. Saudara menjadi anak yang hubungannya dekat dengan Tuhan. Saudara menjadi orang yang hubungannya dekat dengan Roh Kudus. Saudara akan bertumbuh. Saudara akan dapat kasih karunia. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam apa? Segala kelimpahan. Semua Tuhan datang dalam hidup kita hanya untuk itu. Saudara hidup, bukan mati. Saudara maju, bahkan saudara limpah, bukan kekurangan. Firman-Nya diberikan, ya perintahnya diberikan, larangannya diberikan. Sekali lagi hanya untuk kebaikan. Jangan mau digoda oleh iblis, ditipu. Iblis selalu ngomong, wah dosa enggak apa-apa. Lah kalau enggak dosa terus gimana? Selalu enak. Saudara dengar dosa itu enak sebentar, rekosone selamanya. Saudara, ya atau ya? Ya atau ya saudara? Jadi zaman dulu ada perang Tiongkok dengan Inggris.
Lalu Tiongkok dulu hebat sekali, Inggris lalu pakai tipu daya. Dia buat namanya opium. Opium itu apa? Candu. Opium itu apa? Namanya candu, saudara sudah tahu tuh. Nyandoni, berarti tahu saudara. Saudara sudah makan pasti kecanduan. Betul tuh. Pengen lagi, lebih banyak. Pengen lagi, lebih banyak. Jadi saat itu orang Tiongkok belum ngerti. Wah, disodorin opium gitu saudara. Wah, ini opium hebat loh. Kau minum ini badanmu segar gitu saudara. Kau minum ini, wah stres hilang gitu saudara. Bisa tertawa sendiri. Kau minum ini, wah bisa flash luar biasa. Pokok luar biasa, luar biasa. Oh seneng minum, seneng saudara. Tapi aja minta dosis lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Banyak pejabat mati karena overdose. Kalahnya bukan oleh senjata. Kalahnya untuk apa? Tadi ditipu dengan opium, candu. Ada enggak yang kecanduan film porno? Ya, dengan itu tipu daya tadi, opium. Ada enggak candu utang? Sampai pinjol gitu. Saudara utangnya gampang, tapi waktu ditagih mencicil. Tuh, betul kok saudara? Betul gak? Ada enggak kecanduan narkoba? Saudara dengar, jangan sampai kita mau. Dengarkan Tuhan. Roh Kudus itu bisa menuntun kita. Buka hati kita. Minta tuntunan. Saudara, saudara akan alami. Ini doa puasa, ikuti. Saudara akan punya kepekaan. Matikan daging, bangun rohmu, belajar. Saudara, ini ada KKR 10 hari. Itu adalah pengurapan Roh Kudus. Saudara makin dapat pengurapan, makin dekat dengan Tuhan. Roh Kudus makin berkarya. Saudara akan mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Roh Kudus akan berkarya luar biasa. Ikuti. Saya itu bersyukur saudara. Tuhan itu nyata, nyata, nyata. Kita akan lihat belakangan sudah kekristenan kacau toh ya, saling nyerang macam-macam sudah, saling fitnah macam-macam. Oh banyak yang buka macam, katanya orang wah ini. Tapi faktanya beda itu di gereja kita. Faktanya di gereja kita jemaahnya makin tambah, makin tambah, makin tambah, makin tambah. Sudah memecahkan rekor berulang-ulang terus saudara. Lebih tambah, lebih banyak dari sebelumnya dulu saudara. Covid saudara. Sudah lebih lagi memecahkan rekor, memecahkan rekor, memecahkan rekor. Itu Tuhan. Hidup kita itu di tangan Tuhan. Kalau Roh Kudus berkarya nggak usah bingung dengan apapun. Yang penting Tuhan. Setuju? Sampai kita mau tambah ibadah. Saudara, iya nanti tanggal 20 berapa ya saudara? 26 saudara akan tambah di Paragon pukul 11.30 saudara. Tambah, beri tepuk tangan yang meriah. Tanggal 25-nya tambah saudara. Iya. M-Pro atau ya ini saudara ibadah Pro M kok M-Pro saudara. Iya saudara, ya ini untuk yang umur saudara 23 sampai 40 ya youth profesional gitu saudara. Nah, saya percaya luar biasa. Saudara umur itu, saudara bergabung akan ada komunitas yang luar biasa. Saudara akan lihat dipakai. Saya tahu ini waktu yang luar biasa. Lawatan Tuhan atas bangsa kita Indonesia. Lawatan Tuhan atas gereja-gereja yang bisa berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Akan lihat kemuliaan. Janji Tuhan pasti nyata dan digenapi. Masih ada apa lagi? Coba ditambah lagi. Lah saudara apa ini? Worship Festival saudara akan dilayani oleh Williar Kawuntu dan Kacungi Tuhan lah gitu saudara. Tapi sekali lagi saya bersyukur Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saya tutup dengan satu kesaksian yang dikirim oleh jemaat pendoa ISS. Tadi baru dikirim saudara. Saya tergerak supaya saudara bisa lihat. Ya kakek 10 hari itu bukan hanya ya apa namanya rutinitas saja. Ada yang luar biasa. Ya semalam KKR dilayani hambanya Pastor Jim Kawiso. KKR 2 yang luar biasa penuh lawatan Bapak melalui Roh Kudus. Dari awal mengikuti doa urapan di Yordan. Saya sudah merasakan hadiratnya. Pelayan Tuhan itu diurapi dulu di Yordan. Sudah rasakan. Kemudian saat menyembah di ibadah KKR 2 air mata sudah tidak bisa
tertahan, terus mengalir, terus tanpa bisa saya hentikan, nggak bisa dihentikan, terus itu dijamah Roh Kudus. Tahu nggak saudara, sedang dilembutkan hatinya, sedang dikeluarkan semua tekanan, kepahitan. Sampai saat ini saya menulis kesaksian ini pun sambil meneteskan air mata. Terus Tuhan lembutkan hatinya, mudahkan, syukuri semua yang sudah Bapak lakukan dalam hidup saya. Terima kasih Bapak sudah menempatkan saya di gereja ini, dikembalakan dengan baik, penuh kasih dari Bapak Gembala Sidang. Gereja yang sudah memulihkan hidup saya, ya kepahitan saya. Ya, saya mengalami lawatan di depan mimbar saat ya Pastor Jim ya sedang berdoa di mimbar. Itu pun Pastor Jim belum turun dari mimbar, ya belum tumpang tangan ke setiap orang. Saya merasa seperti disambar angin yang besar sekali, dan angin tersebut ya berpusar terus mengelilingi saya. Saya bisa melompat-lompat tinggi karena saya ringan sekali rasanya gitu. Yang tidak mungkin bisa saya lakukan dalam keadaan biasa, dan tidak tersambar angin Roh Kudus, karena dilawat angin Roh. Dia sampai sudah loncat-loncat. Ya, saya kemudian tertawa sampai ngakak, sampai keluar air mata, terasa bahagia sekali yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dada yang tadinya terasa sesak langsung plong gitu, terasa plong. Ya, sampai turun terasa kaki saya ya lega banget, seperti ada angin dingin yang masuk ke dalam rongga dada saya. Rasanya penuh sukacita. Saya seperti berenang-renang di atas awan-awan. Bahagia sekali rasanya. Dan ternyata teman saya yang bergandengan tangan dengan saya, kanan dan kiri saya, bahkan saat Pastor James tumpang tangan kepada kami, malahan kami ketawa semakin ngakak. Lanjutkan. Yang lawatan Roh Kudus luar biasa dahsyat. Saya yang berangkat pelayanan ke gereja dengan lemas karena diare ya dari 2 hari kemarin, karena lubung saya kambuh dan pinggang ya belakang saya sakit sudah berapa hari ini. Bahkan untuk dipakai berdiri pun rasanya nyeri sekali. Tapi saya tetap berangkat untuk pelayanan. Saat tersambar angin Roh Kudus, saya bisa melompat-lompat tinggi. Hal yang tidak mungkin saya lakukan karena lemas dan pinggang saya yang sakit. Sakit pinggang saya sudah hilang bablas saat bangun tidur pagi ini. Lanjutkan. Mari kita ajak saudara-saudara semua untuk terus mengikuti KKR di gereja ini. Ya, zaman dan lawatan Roh Kudus pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ini kesaksian saudara. Ngalami sesuatu. Tuhan itu berkarya tidak bisa diprediksi dengan pikiran kita. Saudara dengar ya. Hanya karya Roh Kudus membebaskan kita yang tidak bisa terbebas. Tuhan bisa melampaui segala keadaan kita. Datang, percaya saya, ikuti. Terimalah karya Roh Kudus. Dan saudara akan dibawa pengalaman supernatural yang belum pernah saudara alami. Bekerjalah. Semua bangkit berdiri. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang aku perlu, kau terutama di hidupku. Minta Roh Kudus berkarya, bekerja di tengah-tengah kita dalam kehidupan saudara. Berkatalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus, jamalah kami Roh Kudus, biar kami mengalami pembaruan daripadamu Roh Kudus, biar kami mengalami supernatural yang nyata. Oh, hal yang rohani yang nyata, kuasa kasih-Mu yang nyata, tuntunanmu yang nyata. Ya Roh Kudus, bertahtalah. Minta Tuhan saudara
Pakai lagu ini untuk menjadi doa kita. Ada yang luar biasa dari Roh Allah. Roh Allah tidak kita lihat dengan mata lahiriah, tapi bisa kita lihat dengan mata iman, mata roh kita, saudara. Dan dia akan berkarya luar biasa. Semua datang pada Tuhan, saudara. Saya pribadi datang pada Tuhan. Mulai berkata-kata pada Tuhan, saudara. Mulai berseru pada Tuhan. Hampiri Roh Kudus. Dia nyata, saudara. Dia tinggal di dalam hatimu, saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Itu anugerah yang luar biasa. Allah yang Maha Kuasa mau tinggal dalam hati kita. Manusia yang fana, yang penuh dengan kekurangan, saudara. Katakan terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih juga firman-Mu yang menyingkapkan pada setiap kami. Aku mau menanggapi Engkau, Roh Kudus. Aku butuh Engkau. Kami penuh dengan kekurangan, tapi Engkau penuh dengan kelebihan. Kelebihan-Mu Tuhan melampaui kekurangan kami. Tuhan, berkata-kata saudara, kalau selama ini saudara kurang, kena, sekarang belajar kena, bertindak dengan iman. Kalau selama ini saudara tidak mikirkan apa yang disukai Roh Kudus, hari ini Roh Kudus berkata, kekudusan, kekudusan, hiduplah dalam kekudusan. Jaga pikiranmu, kuduskan pikiranmu, kuduskan hatimu, kuduskan mulutmu, saudara. Kuduskan tingkah lakumu, saudara. Kuduskan pernikahanmu, saudara. Kuduskan, saudara. Dan buang semua yang dilarang, lakukan yang diperintahkan. Ora lapa sakara. Datang pada Tuhan, saudara. Pribadi, saya percaya Tuhan sedang berkata-kata. Saya rasakan Roh Kudus sedang bergerak dan berkarya. Dia akan menjamah saudara. Dia akan berkata pribadi. Dia akan berikan rema. Dia akan peluk saudara. Dia akan sungguh-sungguh menyatakan pribadinya pada saudara. Saudara akan mengerti dengan roh saudara. Ora lapasa kara lapasa. Genapi firman-Mu, Roh Kudus. Genapi firman-Mu, Roh Kudus. Oh, kenakan dirimu, Roh Kudus, supaya kami kenal, lebih kenal dengan Engkau, Roh Kudus. Nyatakan pribadimu, supaya setiap kami sungguh-sungguh dibukakan dalam alam roh, bisa masuk dalam alam roh-Mu, Roh Kudus, berkarya di dalam-Mu. Berkata-katalah, beri kami kepekaan, beri kami ketaatan, beri kami kesetiaan, beri kami pengalaman yang nyata. Ora lapasa kara lapasa. Angkat tangan saudara, minta Roh Kudus jamah hidupmu. Saudara yang ada di tempat ini, minta dengan hati yang lapar dan haus, minta dengan iman. Tuhan, genapi firman-Nya. Tuhan, genapi firman-Nya. Roh Kudus berkaryalah, berkaryalah. Roh Kudus nyatakan dirimu, supaya setiap kami sungguh-sungguh mengalami Engkau, Tuhan. Ibadah ini menjadi ibadah yang luar biasa. Ibadah ini menjadi start kami mulai berjalan dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang di belakang, dalam nama Tuhan Yesus, terima pengurapan Roh Kudus, terima lawatan Roh Kudus, terima jamah Roh Kudus. Saudara yang di depan, dalam nama Tuhan Yesus, terima jamah Tuhan, terima pengurapan. Ambil tindakan profetik untuk menerima, saudara. Tuhan sediakan, kita harus mengambilnya. Seperti Tuhan sediakan pengampunan, keselamatan, kita harus bertindak mengambilnya. Aku terima pengampunan, aku terima keselamatan, aku terima pengurapan-Mu, Roh Kudus. Ora lapasa kara lapasa, tira lapasa kara. Tuhan, biar setiap kami mengalami Engkau dengan nyata. Hamba-Mu doakan Roh Kudus, Hamba-Mu doakan Roh Kudus. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Setiap kami mengalami Engkau, Roh Kudus, mengalami Engkau, Roh Kudus. Jamah Roh Kudus. Ora lapasa kara, yang di belakang, yang di depan, yang online, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan breakthrough, Tuhan jamah. Oh, putuskan setiap ikatan, merdekakan setiap ikatan, diputuskan, dimerdekakan. Semua kelemahan dibangun oleh Roh Kudus. Ora lapasa kara. Kami gak mampu, tapi Engkau yang menolong setiap jemaat. Jemaat alami breakthrough, jemaat mengalami kedewasaan, jemaat menjadi jemaat yang kuat
Jemaat menjadi jemaat yang menang. Jemaat menjadi jemaat yang kudus. Jemaat menjadi jemaat yang berkenan di hati Tuhan. Jemaat menjadi jemaat yang berjalan dalam Tuhan. Mengalami Tuhan. Sungguh-sungguh mengalami. Jadi anaknya Tuhan. Bukan hanya disebut, ngalami. Orang apa? Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau berkarya. Amin. Hari ini akan menjadi hari start buat Kau berkarya. Terus Tuhan tuntut kami bisa mengikuti lawatan hari demi hari. Makin kenal hari demi hari Engkau berkarya lebih lagi. Sampai kami mengalami ledakan rohani. Kebangunan rohani yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin.